Dengar saya baik-baik ini, Sarah. Ini peringatan keras untuk kamu. Bertobat dari ajaranmu yang salah. Juga Pak Yosua Teu, dengarkan saya. Bertobat dari oneness. Tuhan akan membersihkan, akan membereskan kalian. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya akan membahas satu ulasan yang penting dan menarik dengan judul Peringatan Keras Pendeta Muriwali Yanto Matalu untuk Pastor Sarah dan Pastor Joshua Teu. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan judul ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan singkat dari hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu berikut ini. Jadi jangan bilang kepada saya doktrin itu tidak mempengaruhi kehidupan praktis. Berpengaruh sekali. Kalau engkau tidak tahu ajaran yang benar, bagaimana tahu standar moral yang benar? Kalau engkau tidak tahu standar moral yang benar, bagaimana engkau bisa hidup secara praktis? Itu bisa benar. Dengar saya baik-baik ini, Sarah. Ini peringatan keras untuk kamu. Bertobat dari ajaranmu yang salah. Juga Pak Yosua Teu, dengarkan saya. Bertobat dari oneness. Tuhan akan membersihkan, akan membereskan kalian. Kita tidak bisa bermain-main dengan hal yang suci, hal yang sakral. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pernyataan singkat dari hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Terus terang, terkait dengan pernyataan dari hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu ini, saya sangat setuju dan sangat sependapat. Memang beliau ini adalah salah seorang hamba Tuhan yang tidak neko-neko ketika mau menyuarakan kebenaran. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang langsung to the point. Masuk kepada duduk perkara persoalan yang sebenarnya. Tidak coba untuk bersifat kendor. Kalau hal itu terkait dengan doktrin dan ajaran. Saya berkata demikian bukan berarti semua yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu secara khusus di kanal beliau, saya setuju dan sependapat. Ya, saya pikir dalam hal-hal tertentu ada perbedaan pengertian dan pemahaman. Saya pikir itu sah-sah saja. Tapi dalam konteks doktrin, ajaran yang sangat fundamental, ajaran yang sangat substansial, sangat inti dan pokok, saya 100% setuju dengan apa yang disampaikan, dijelaskan dan diajarkan oleh hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu terkait dengan doktrin ajaran Tritunggal Maha Kudus. Itu sebabnya dari apa yang kita sudah saksikan tadi, hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu dengan sangat tegas berkata, jangan berkata kepada saya bahwa doktrin tidak mempengaruhi kehidupan praktis. Hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa doktrin itu sangat berpengaruh atau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan praktis. Ada kalimat berantai yang sangat bagus, sangat brilian, sangat jenius dikalimatkan oleh beliau. Kalau seseorang tidak tahu ajaran yang benar, bagaimana mungkin tahu standar moral yang benar? Kalau seseorang tidak tahu standar moral yang benar, bagaimana mungkin bisa hidup secara praktis dengan benar? Saya ulangi kembali, ini bagus sekali kalimatnya. Kalau seseorang tidak tahu ajaran yang benar, bagaimana mungkin seseorang tahu standar moral yang benar?
Jika seseorang tidak tahu standar moral yang benar, bagaimana mungkin dia bisa hidup secara praktis dengan benar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Dengan mengerti, dengan tahu ajaran yang benar, maka kita akan tahu standar moral yang benar. Dengan tahu standar moral yang benar, maka kita akan bisa hidup secara praktis dengan benar. Ada satu rahasia yang perlu kita mengerti dan pahami terkait dengan surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti meneliti secara cermat, Rasul Paulus meletakkan dasar-dasar doktrin pengajaran yang begitu kuat, luas dan mendalam dari Roma pasal 1 sampai 11. Baru nanti pasal 12 Rasul Paulus menyampaikan hal-hal yang praktis. Dimulai dengan kata-kata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, secara teologis, doktrin ajaran yang mendalam disampaikan Rasul Paulus sedemikian rupa. Baru dikaitkan dengan hal-hal yang praktis. Apa artinya untuk kita? Saya setuju sependapat dengan apa yang disampaikan hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Jika kita sudah memiliki doktrin yang alkitabiah, maka lambat atau cepat hal itu akan menjadi standar, patokan, ukuran dari moral yang benar. Kalau kita sudah tahu standar moral yang benar, maka kita akan berperilaku seperti standar yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atas dasar pemikiran bahwa doktrin yang benar tidak bisa dipisahkan dengan standar hidup moral yang benar, maka hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu sampai memberikan pernyataan yang begitu tegas. Dengar saya baik-baik ini Sarah. Ini peringatan keras untuk kamu. Bertobat dari ajaranmu yang salah. Demikian juga dengan Bapak Joshua Teu. Bertobat dari wanes. Tuhan akan membersihkan dan membereskan kalian. Kita tidak bisa bermain-main dengan hal yang suci. Kita tidak boleh bermain-main dengan hal yang sakral. Inilah peringatan keras dari hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu kepada Pastor Sarah dan juga Pastor Joshua Teu. Yang kita tahu bersama sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua hamba Tuhan ini memiliki paham wanes. Seperti yang dijelaskan oleh hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Lantang sekali Bapak Ibu Saudara. Peringatan keras. Baik itu untuk Pastor Sarah maupun untuk Pastor Joshua Teu. Bertobatlah dari ajaranmu yang salah. Bertobatlah dari wanes. Saudara dikasihi Tuhan. Saya terus terang sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Saya tetap meyakini bersumber dari data dan fakta Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Alkitab memberikan penegasan yang setegas-tegasnya bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat. Tolong jangan disalah mengerti kalau disebut dengan 3 pribadi, bukan seperti pribadi Matius, Markus, Lukas.
pribadi yang terpisah-pisah. Kenapa saya katakan demikian? Karena berbicara tentang Allah. Allah itu gaib. Allah itu roh adanya. Jadi jangan kita samakan konsep berpikirnya dengan pribadi yang terpisah-pisah. Berbeda seperti perbedaan Matius, Markus, Lukas. Tidak. Yang jelas dan pasti Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan. Allah yang kita sembah disapa dengan Bapa. Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Bapa tidak dicipta, firman tidak dicipta, roh tidak dicipta. Sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Dan saya sangat yakin dengan hal ini. Karena Allah itu disebut kasih. Dengarkan baik ya. Allah itu tidak hanya disebut mengasihi. Tapi Allah itu adalah kasih. Berarti dari sejak kekal Allah itu kasih. Tanpa menciptakan manusia dan makhluk ciptaan yang lain. Allah itu kasih. Kalau identitas diri Allah itu diantaranya adalah kasih. Maka Allah pasti bisa menemukan objek kasih. Jadi kalau Allah itu tidak Tritunggal, mana mungkin Allah itu kasih? Mustahil. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya sangat aneh ketika ada paham yang mengatakan Bapa itu tidak ada lagi. Yang ada hanya Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana dengan eksistensi Roh Kudus? Apakah dengan eksistensi Yesus meniadakan Bapa dan Roh Kudus? Apakah demikian? Kalau sampai kita punya paham Wanes, yang mana pendeta Muriwali yang Tomatalu memberi peringatan keras kepada Pastor Sarah dan Pastor Joshua Tewu, supaya bertobat dari ajaran yang salah, bertobat dari Wanes. Kalau sampai kita ikuti pola pikir doktrin ajaran yang diajarkan oleh Pastor Sarah dan Pastor Joshua Tewu ini memang, maka perjanjian baru khususnya surat-surat dari para rasul banyak yang harus diamputasi, banyak yang harus ditipek, banyak yang harus dihapus. Karena apa? Karena jelas ditunjukkan di dalam surat-surat para rasul. Seperti Rasul Paulus yang memberikan ciri khas suratnya dengan ungkapan salam. Saya baca untuk kita contohnya. Roma 1 ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah Bapa tidak ada, hanya Tuhan Yesus Kristus, berarti kalimat ini jadi begini, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kacau. Masih banyak. Saya tidak punya waktu untuk membacakan satu persatu. Tapi yang jelas, dari sejak kekal sampai kekal, unlimited tanpa batas, Allah itu wajib hukumnya memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Firman tidak diciptakan. Kalau Allah sempat tidak punya firman, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Padahal kita tahu bersama Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dengan demikian berarti firman itu sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Kita tahu Allah kita Allah yang hidup. Allah yang hidup wajib hukumnya memiliki roh. Kalau Allah tidak punya roh berarti Allah almarhum, Allah mati. Tapi karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang kekal, maka Allah wajib hukumnya dari sejak kekal memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Oleh karena itu saya memberikan rumusannya begini. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang telah dirumuskan dalam sejarah gereja, yang dirumuskan dalam Konsili Nikea Konstantinopel, sehingga disebut dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Ada juga pengakuan iman Rasuli.
Itu bukan sekedar karang-karangan dari bapak-bapak gereja. Tidak. Mereka menggumuli mendoakan itu atas tuntunan pimpinan Roh Kudus, bertitik tolak dari pengertian pemahaman yang terkandung tertera dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi saya mau sampaikan pada kesempatan ini, doktrin Tritunggal Maha Kudus adalah doktrin dasar, doktrin pokok, doktrin utama dalam kekristenan. Ibarat sebuah rumah, ini adalah pondasi dari doktrin ajaran yang benar dan Alkitabiah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau nanti kita jujur terbuka melihat, dari doktrin Tritunggal inilah muncul doktrin-doktrin lain. Maka tidak bisa dipisahkan binatur Kristus, kemanusiaan keilahian Kristus, tidak bisa dipisahkan dari doktrin Tritunggal. Nanti muncullah doktrin gereja, eklesiologi, misiologi, kristologi, soteriologi, satanologi, macam-macam. Itu dasar dan pondasinya dari doktrin Tritunggal. Kalau kita tidak mengerti memahami doktrin Tritunggal, kalau kita sudah menolak, tidak mengakui adanya doktrin Tritunggal, maka hal itu akan berdampak besar kepada standar moral kita. Kenapa? Karena pengenalan yang benar akan Allah melalui fakta data Alkitab akan mempengaruhi standar moral kita. Kalau kita tidak tahu ajaran yang benar, bagaimana mungkin kita memiliki standar moral yang benar? Kalau kita tidak tahu standar moral yang benar, bagaimana mungkin kita memiliki perilaku kehidupan secara praktis dengan benar? Itu sebabnya, sekalipun hambanya pendeta Muriwali Yanto Matalu berkata, ini peringatan keras untuk Pastor Sarah dan Pastor Joshua Tewu. Menurut saya peringatan keras ini bukan ancaman, karena itu tidak terkait dengan pribadi, oknum seseorang, tapi terkait dengan doktrin ajaran yang mana hambanya pendeta Muriwali Yanto Matalu meminta supaya segera bertobat dari ajaran yang salah, bertobat dari ajaran Wanes. Biarkan Tuhan membersihkan dan membereskan segala ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, ajaran-ajaran yang salah dan keliru. Beliau menegaskan, kita tidak boleh bermain-main dengan hal yang suci dan sakral. Dengan kata lain, kalau kita melihat konteks pembicaraan dari hambanya pendeta Muriwali Yanto Matalu, hal-hal yang suci dan sakral itu salah satu di antaranya adalah jangan kita meremehkan, memandang sebelah mata doktrin ajaran yang sangat mendasar, utama dan pondasi dari ajaran kekristenan, yaitu doktrin Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau ada peringatan keras, bagi saya ini menunjukkan kasih yang begitu mendalam dari seorang pendeta Muriwali Yanto Matalu kepada Pastor Sarah dan Pastor Joshua Tewu. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan juga memberikan konfirmasi, penegasan kepada kita. Kalau Allah mendidik, menghajar, menegur kita, mendisiplin kita, itu membuktikan Allah sangat mencintai dan mengasihi kita, bahkan mengakui kita sebagai anaknya. Itu sebabnya Wahyu pasal 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tapi mungkin di antara kita yang berkata, itu kan perkataan Tuhan yang ditulis dalam Wahyu 3:19. Bagaimana dengan pendeta Muriwali Yanto Matalu yang memberikan peringatan keras didasari dengan kasih? Bertobatlah dari ajaran yang salah. Bertobatlah dari Wanes. Amsal 27 ayat yang kelima jelas berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi sebenarnya kita harus belajar mempraktikkan teguran nyata-nyata itu, termasuk bagian dari kasih sebenarnya. Daripada ada kasih tapi diumpet-umpetin, disembunyikan, tidak disampaikan, tidak diperkatakan, tidak disuarakan. Kasih model apa kayak seperti itu? Bapa di surga mengasihi kita. Dia buktikan kasihnya bukan hanya dari sabda atau firman-Nya, tapi dari bukti
bukti kasih yang konkret dan nyata, mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika hambanya pendeta Muriwali Yanto Matalu, ini peringatan keras untuk Pastor Sarah dan Pastor Joshua Teu. Saya yakin tidak bisa dipisahkan dari dasar pendeta Muriwali Yanto Matalu mengasihi Pastor Sarah dan Pastor Joshua Teu sebagai sesama rekan hamba Tuhan yang terus dipulihkan, diubahkan, disempurnakan, sehingga hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap hidup dan berjalan dalam kebenarannya. Amin.